Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Umul Fadila. Saya sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya akan membawakan materi mengenai harmonisasi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selamat menyaksikan. Baiklah, assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya adik-adikku sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Apakah hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua aja, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum Ibu memasuki materi pembelajaran pada hari ini, pertama-tama Ibu akan menyampaikan suatu motivasi yang Ibu kutip dari kata-kata Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kita harus tetap semangat belajar agar tetap bisa mencapai cita-cita. Baiklah, kita langsung saja masuk materi pembelajaran pada hari ini, yaitu materi mengenai harmonisasi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, pertama-tama itu kita akan membahas materi mengenai apa itu hak asasi. Yang pertama yaitu apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau belum lahir. Yang kedua, apa itu asasi? Asasi adalah bersifat dasar atau pokok. Nah, dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar manusia menurut kuadratnya. Nah, yang kita ketahui itu ada 3 hal yang melekat dalam diri manusia, yaitu yang pertama kehidupan, yang kedua kebebasan, dan yang ketiga kebahagiaan. Nah, menurut Profesor Dr. Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan bawaannya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, hak asasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 bisa dilihat di layar berikut, yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, sampai di sini sebelum Ibu masuk materi selanjutnya, apakah adik-adik sekalian ada yang belum memahami? Sudah paham, Bu. Nah, baiklah, kalau kalian sudah paham, kita lanjut saja ya. Nah, hak asasi manusia itu atau HAM adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu, baik itu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan.
Nah, inilah yang dinamakan dengan hak asasi manusia atau HAM. Atau inilah pengertiannya secara umum. Selanjutnya kita masuk ke apa itu macam-macam HAM. Nah, di sini macam-macam HAM itu ada 4. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Di sini hak asasi pribadi itu hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya itu hak kebebasan untuk bergerak, hak kebebasan untuk berpindah-pindah tempat, bepergian, dan hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai macam-macam HAM yaitu hak asasi politik atau political right. Artinya hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan atau hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu hak asasi hukum atau legal equality right. Artinya hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Bisa juga dilihat contohnya yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Nah, selanjutnya yaitu bagian 4 mengenai hak asasi ekonomi atau property right. Nah, hak asasi ekonomi ini yaitu hak di mana berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contohnya itu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli serta hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Nah, itulah salah satu contohnya. Selanjutnya bagian ke-5 mengenai macam-macam HAM yaitu yang kelima hak asasi peradilan atau procedural right. Nah, hak asasi peradilan ini maknanya yaitu menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya itu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan dan hak memperoleh kepastian hukum. Selanjutnya bagian 6 yaitu ke-6 hak asasi sosial budaya atau social culture right. Nah, hak asasi ini maksudnya hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan yang ada di masyarakat atau kehidupan bermasyarakat. Contohnya itu hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan serta hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Itulah macam-macam HAM beserta contohnya. Sebelum Ibu memasuki materi selanjutnya, apakah di antara adik-adik sekalian ada yang ingin bertanya atau belum dipahami mengenai pengertian HAM tadi dan macam-macam HAM? Sudah paham, Bu. Nah, baiklah, kalau kalian sudah paham, kita masuk materi selanjutnya ya, yaitu ciri-ciri HAM. Nah, di dalam materi ini mengenai ciri-ciri HAM itu ada 4 ya. Yang pertama itu hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tetap, dan yang keempat utuh. Kita akan membahas satu persatu mengenai ciri-ciri HAM, mulai dari hakiki sampai dengan utuh. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai ciri-ciri HAM, mulai dari yang pertama sampai dengan yang keempat. Yang pertama itu kan hakiki. Nah, di sini hakiki itu artinya hak yang dibawa sejak lahir. Nah, yang kedua itu universal.
Nah, ciri-ciri HAM menurut universal ini artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia, tidak terbatas oleh apapun dan tanpa pengecualian. Yang ketiga yaitu ciri-ciri HAM tetap. Nah, di mana HAM yang bersifat tetap ini artinya HAM akan terus melekat pada diri manusia atau diri seseorang. Karena hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Hak ini tidak dapat dihilangkan dan diambil secara sepihak, karena hak tersebut akan selalu ada pada diri manusia. Itulah penjelasan mengenai ciri-ciri HAM di bagian ketiga. Selanjutnya bagian keempat yaitu utuh. Nah, ciri-ciri HAM yang terakhir ini adalah sifatnya itu bersifat utuh ya. Jadi artinya itu hak tersebut tidak dapat dibagi, karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Misalnya hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak lainnya. Inilah mengenai ciri-ciri HAM dan penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai kewajiban HAM, di mana hak dan kewajiban asasi manusia itu merupakan hal yang saling berkaitan dan keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya karena memenuhi kewajiban. Itulah yang dinamakan dengan kewajiban HAM. Itulah tadi materi pembelajaran yang sempat Ibu bawakan. Sampai di sini adik-adik sekalian masih ada yang belum memahami materi yang Ibu bawakan tadi mengenai harmonisasi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila? Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Alhamdulillah, baiklah. Karena pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini dan waktu pembelajaran Ibu juga sudah selesai. Demikianlah materi pembelajaran yang sempat Ibu bawakan. Sekiranya semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan bisa dipahami ya. Ya, Bu. Baiklah, terima kasih atas waktunya adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.